mengganti value filter administrator token. Nah, ini ada kasus di mana user tidak bisa menggunakan aplikasi dengan administrator user, dan untuk mengatasinya harus mengganti nilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel AJK Solusi. Pada video kali ini kita akan membahas 13 tips untuk mengatasi aplikasi tidak bisa dibuka di Windows 10. Silahkan teman-teman tonton videonya sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video update lainnya dari kami. Sebagai sistem operasi dengan pangsa pasar terbanyak, Windows tidak sepenuhnya menyenangkan bagi kita. Terkadang pengguna juga mengalami masalah dengan menjalankan sistem operasi atau ketika membuka program aplikasi. Masalah ini tentu membuat pengguna tidak nyaman, mengingat banyak hal yang akan terganggu. Masalah umum yang sering dialami pengguna adalah program aplikasi tidak bisa dibuka, tidak respon, hingga not responding. Nah, ada beberapa tips yang teman-teman bisa lakukan untuk mengatasi masalah ini. Kami menggunakan Windows 10 ya. Apabila teman-teman menggunakan versi yang lebih rendah atau lebih tinggi, silahkan lakukan penyesuaian. Tips yang pertama adalah restart komputer atau laptop. Tips pertama yang paling mudah yang teman-teman lakukan adalah merestart komputer atau laptop yang teman-teman miliki. Tips ini sangat ampuh apabila teman-teman mengalami masalah program aplikasi yang tidak respon ketika dibuka. Biasanya hal ini terjadi karena servis sistem yang tidak berjalan, dan restart sistem akan dimuat ulang dengan komputer yang akan berjalan lebih baik, sehingga dapat membuka program lebih optimal. Alasan lain adalah apabila Anda mengalami masalah program tidak bisa dibuka setelah instalasi program, maka dipastikan program tersebut memang membutuhkan restart sebelum dijalankan, karena biasanya program Windows yang baru terpasang harus di-restart terlebih dahulu agar berjalan optimal. Untuk itu, opsi restart dapat dijadikan pilihan apabila mengalami kondisi seperti yang diterangkan di atas. Yang kedua adalah entas program melalui Task Manager. Hal ini bisa entas dengan tipsnya adalah dengan menghentikan program yang berjalan di latar belakang melalui Task Manager. Hal ini teman-teman bisa lakukan jika program sudah diklik namun tidak muncul di layar, tidak respon. Masalahnya biasanya terjadi karena Windows tidak meload program secara optimal. Jadi teman-teman bisa cek program itu melalui Task Manager. Seperti apa? Teman gini seperti ini, tekan di tempat yang kosong ya. Task Manager jalankan seperti itu. Oke, Task Manager. Nah, kita lihat ya. Update detail ya. Ini temukan program, nama programnya ya. Seperti ini ya. Jadi teman-teman klik misalkan salah satu ini ya. Nah, ini klik seperti ini ya. Entas ya, seperti itu. Nah, setelah menghentikan program itu, teman-teman bisa membuka kembali programnya, atau juga teman-teman bisa merestart komputernya. Oke. Yang ketiga ada selanjutnya buka dengan run as sebagai administrator. Nah, selain entas, opsi ketiga yang Anda lakukan dengan memanfaatkan fitur run as administrator. Jadi fungsi run as administrator memiliki hak akses yang lebih tinggi ketimbang user biasa. Run as administrator itu memiliki kontrol penuh terhadap aplikasi terinstall, seperti mengubah, baca, menulis, dan mengeksekusi. Untuk melakukannya adalah ini ya, teman-teman, seperti ini nih program ya. Ini contoh ya. Saya pakai ini nih contohnya.
kanan ya. Oke, sebentar mau. Nah ini run as administrator, itu seperti itu. Oke. Oke, kita lihat selanjutnya. Kalau nggak bisa juga adalah coba ubah compatibility mode ya. Jadi fitur kompatibilitas jadi tips ini adalah untuk menggunakan fitur kompatibilitas dengan mengubah compatibility mode ke versi yang lebih rendah. Biasanya cara ini terbilang efektif apabila program yang Anda install tidak support di Windows 10. Untuk melakukannya, teman-teman tinggal masuk ke programnya seperti ini. Bentar. Ini ya. Coba. Ya. Di sini. Coba ada properties kah? Coba di sini masuk ke open file question ya. Ini ya, kita klik kanan, properties. Ini ada compatibility. Nah ini nih, run compatibility. Nah ini teman-teman bisa pilih di sini. Oke ya, tinggal oke kan. Nah sudah lakukan ini, coba teman-teman buka lagi si programnya. Oke, seperti itu. Seterusnya adalah yang kelima adalah pasang program kerangka kerja sistem ya. Dalam menjalankan sistem menjalankan sistem aplikasi terinstall, komputer biasanya membutuhkan program pendukung supaya si file itu berjalan optimal. Nah, meskipun sudah terpasang otomatis saat instalasi Windows, namun teman-teman tetap harus melakukan update sesuai dengan perkembangannya, karena bisa jadi aplikasi yang diinstal membutuhkan program kerangka kerja yang lebih baru. Jadi teman-teman untuk mendapat bisa unduh linknya di misalkan Net Framework, bisa ngambil dari Framework. Jadi setelah selesai diinstal, restart komputernya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah reset program ke posisi default ya. Tips selanjutnya adalah dengan cara mereset preferensi program atau menghapus setelan program. Cara ini cukup efektif untuk memperbaiki aplikasi yang tidak bisa dibuka. Caranya adalah ke Windows setting ya, setting ke apps sini seperti ini, apps picture ya, apps picture apa sih, option ya, apps picture ya, advanced option ya, diklik di program terus advanced option, dan ini reset ke default, set default ya, seperti ini, langsung ke set default. Oke, jadi di reset. Nah ini ya, reset, muncul pemberitahuan biasanya this will nah gini ya, kalau misalnya diklik ini, nah this will panel reset data apps data itu program reset. Nah kalau itu akan reset. Nah, jadi tidak semua program. Nah ya, oke, seperti itu. Yang keenam, yang ketujuhnya adalah pastikan Windows Service running. Nah, ada kasus di mana user mendisable service Windows update membuat aplikasi bawaan bermasalah ketika dibuka. Untuk itu teman-teman bisa memastikan bahwa service Windows Anda berjalan dengan baik. Jika tidak, beberapa program Windows seperti Microsoft Office, kalkulator, sticknote, dan lainnya akan ikut bermasalah. Caranya seperti apa? Kita masukkan ke ini ya, ke run ya, run sini. Kita ketikkan services. Sebentar.
C ya, diklik. Oke. Nah seperti itu. Ini contohnya kalau misalkan Windows update nya nggak jalan ya. Contoh kita lihat di Windows atas ya, Windows update. Terus ini kan, nah disable. Ini kan disable. Nah gitu. Jadi ini dibikin menjadi otomatis atau manual gitu. Oke ya. General otomatis atau manual. Langsung klik OK. Seperti itu. Nah, sudah ini coba restart komputer teman-teman ya. Oke. Yang selanjutnya adalah ganti value filter administrator token. Nah ini ada kasus di mana user tidak bisa menggunakan aplikasi dengan administrator user, dan untuk mengatasinya harus mengganti nilai filter administrator token menjadi 1 yang bisa teman-teman lakukan di fitur edit. Jadi nantinya teman-teman bisa masuk ke filter administrator token. Cara seperti apa? Klik Windows, Run, tekan Create Edit ya teman-teman. Ini ada edit ya, Run administrator. Yes. Nah, seperti itu. Masuk ke sebentar, kepanjangan local machine software Microsoft ke Windows dan ke Windows ke current version, oke. Policies ya teman-teman. Oke. Policies sistem. Nah ini sistem ya. Ke sistem. Oke, kita lihat. Temukan sistem audit ada ya. Ini coba lihat ada filter F, nggak ada ya. Kalau nggak ada kita bikin di kanan ini ya, di kanan new new 32 value filter administrator token, filter administrator token. Oke, ini kita modify. Nah ininya 1. Oke ya, seperti itu. Selesai, dicoba lagi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah coba diupdate aplikasinya. Terkadang beberapa program aplikasi tidak mau berjalan jika tidak menggunakan versi yang paling baru. Jadi Microsoft Store menyediakan fitur update yang memungkinkan teman-teman melakukan pembaharuan aplikasi secara mudah dan cepat. Untuk melakukannya, teman-teman tinggal masuk ke Start menu, pilih coba Microsoft Store ya, ini seperti ini. Nah, menggunakan koneksi internet ya. Jadi tinggal teman-teman cari update aja sebenarnya.
lama ya. Oke, seperti itu, tinggal get update. Oke, nah sesudah itu adalah yang ke-10-nya adalah kita reset Microsoft Store-nya. Nah, jika teman-teman mengalami masalah dengan Microsoft Store seperti loading terus-menerus atau net responding, maka coba lakukan reset, yang mana akan mengembalikan aplikasi ke posisi default. Untuk melakukannya, teman-teman tinggal masuk ke fitur setting, fitur apps ya, apps feature gini, apps feature. Temukan Microsoft Store ya, bawah Microsoft Store ini ya, advanced option ya, ini. Nah, ini di reset seperti ini, reset ini seperti ini ya, tinggal reset. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kalau nggak bisa juga adalah install ulang aplikasi. Jika aplikasi benar-benar menyulitkan, teman-teman lebih baik install ulang ya, karena kemungkinan file aplikasi korup dan mungkin aplikasi yang udah teman-teman install hasil modifikasi sehingga tidak stabil ketika digunakan. Jadi teman-teman bisa untuk menghapus aplikasinya, maka teman-teman bisa ikuti dari start menu, masuk ke setting, masuk ke apps ya, apps feature ya, seperti ini. Nah, ini kan seperti ini contoh ya, ini ya, seperti ini ya, uninstall ya, ini uninstall. Jadi ikuti proses penghapusan setelah selesai. Nah, setelah selesai, teman-teman juga bersihkan cache dan registry Windows-nya, kemungkinan restart, dan barulah install kembali aplikasinya. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah update Windows. Jadi selain update dan install ulang aplikasi, teman-teman juga perlu melakukan update Windows. Masalahnya terkadang tidak hanya aplikasi, bisa juga pada sistem operasi. Hal inilah yang terkadang membuat sistem dan aplikasi tidak berjalan optimal. Untuk membaruinya, teman-teman bisa masuk ke Windows setting, seperti ini, update security ya. Nah, ini di Windows update ya, seperti ini. Nah, ini cek update ya. Nah, jadi saya akan update sampai selesai. Sudah selesai, teman-teman harus reset komputer. Oke, yang ke-13 adalah kalau misalkan semua cara yang teman-teman telah coba dan tidak membuahkan hasil sama sekali, lebih baik teman-teman mereset Windows 10 teman-teman. Dengan melakukan reset, maka semua aplikasi per versi Windows yang ada tersimpan di lokal C akan dihapus. Opsi reset kurang lebih sama dengan install ulang Windows. Dengan melakukannya Anda, nah, jadi tinggal teman-teman masuk ke sini ya, setting, update security ya, seperti ini, masuk ke recovery ya, seperti ini ya, masuk ke recovery, tinggal, nah ini tinggal reset nih, tinggal masuk ke sini, nah, reset ya, get started, misalkan keluar keep my file ya, remove everything ya. Jadi kalau saran saya sih keep my file local reinstall, jadi tunggu sampai selesai. Nah, catatannya sebelum melakukan reset file, bagusnya adalah teman-teman melakukan backup data-data penting yang teman-teman miliki ya, seperti itu. Oke. Nah, itu beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan untuk mengatasi aplikasi yang tidak bisa dibuka. Jadi setiap pengguna biasanya memiliki masalah dan program aplikasi yang berbeda-beda. Mudah-mudahan beberapa tips ada yang cocok dengan masalah teman-teman semua.
Makasih sudah menonton sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video update lainnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.